Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Pending Train. Film ini menceritakan kisah penumpang kereta yang terjebak fenomena ekstrim, di mana gerbong kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba berpindah ke suatu dunia atau dunia lain. Namun kondisi dunia ini telah hancur, sehingga mereka harus berjuang bertahan hidup melawan kelaparan yang mengancam nyawa dan mencari cara untuk kembali ke dunianya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu hari di tahun 2023, semua orang melakukan rutinitas seperti biasanya, dari yang akan berangkat kerja maupun yang akan pergi ke sekolah. Walaupun berbeda tujuan, alat transportasi utama yang mereka gunakan tetaplah kereta. Mungkin mereka biasanya tak mendekati orang asing, tapi dalam beberapa saat saja, mereka akan bersama orang yang tak dikenali sama sekali dan berada begitu dekat hanya dengan menaiki kereta yang ruangannya begitu sempit. Dalam waktu yang singkat ini, biasanya mereka gunakan untuk melakukan kegiatan sederhana tanpa mempedulikan siapa dan apa yang dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Semua berpikir kalau hari ini adalah hari biasa seperti kemarin. Padahal gerbong kereta yang mereka naiki itu tidak akan tiba di tempat tujuan. Beberapa saat kemudian secara serempak, muncul notifikasi peringatan gempa bumi di ponsel para penumpang. Muncul getaran tak wajar yang secara perlahan, tapi yang pasti guncangannya semakin besar, yang mengakibatkan seluruh penumpang terhempas hingga terjatuh tepat ketika kereta masuk ke terowongan. Semua penumpang yang ada di dalam gerbong tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka merasa panik dan secara berhamburan keluar dari dalam kereta. Namun tak ada yang satupun mengetahui di manakah tempat mereka berada saat ini. Karena di sekitar mereka hanya terlihat hamparan tumbuh-tumbuhan, seolah mereka ada di hutan. Sama sekali tak ada sinyal, sehingga ponsel juga tak dapat digunakan untuk membuat panggilan darurat. Salah satu dari penumpang yang bernama Yuto Shirahama merupakan seorang petugas pemadam kebakaran. Berbeda dengan yang lain, dia langsung memikirkan keamanan semua penumpang dan memikirkan bagaimana caranya evakuasi, seperti memeriksa keadaan penumpang yang mungkin terluka akibat peristiwa ini. Yuto tidak sendirian, karena ada seorang penumpang wanita bernama Sai Hatano yang ternyata mengenali dia. Diketahui Sai merupakan seorang guru olahraga di salah satu SMA. Sementara itu terjadi kepanikan di stasiun kereta, di mana pihak kepolisian menemukan bahwa ada 2 gerbong kereta yang terputus dan menghilang secara misterius. Mereka sungguh tidak mengerti bagaimana benda sebesar dan seberat itu lenyap begitu saja. Padahal mereka sudah menyusuri terowongan, tapi sedikit pun tak ada tanda-tanda ataupun jejak yang tertinggal. Sedangkan Yuto yang ingin menyelidiki, mencoba menyusuri terowongan untuk mencari bantuan. Namun apa yang ada di ujung terowongan sungguh membuat mereka terheran-heran. Tak ada satupun bangunan di sana. Bahkan untuk meyakinkan, mereka mencoba naik ke atas bukit, tapi yang ada hanyalah padang pasir dan hamparan bebatuan saja. Mereka bertiga sungguh bingung. Sebenarnya saat ini mereka ada di mana? Beberapa penumpang menduga kalau gerbong kereta yang mereka tumpangi telah terlempar ke suatu tempat. Tapi ini sangat aneh, sebab di sini tak ada penduduk, tak ada kota, dan juga tak ada komunikasi. Satu-satunya yang masuk akal hanyalah terowongan kereta. Terlalu banyak keanehan, sehingga sulit mengatakan kalau ini cuma kecelakaan biasa. Saat ini penumpang yang teridentifikasi ada 46 orang, kecuali seorang pria bernama Naoya Kayashima. Sepertinya dia punya suatu alasan kenapa menutupi identitasnya. Hingga 7 jam berlalu mereka masih belum diselamatkan. Bahkan suara helikopter pun tak terdengar sama sekali. Seorang penumpang bernama Rena, dia merasa lapar. Oleh sebab itu ia secara diam-diam memeriksa isi tas Naoya dengan tujuan menemukan makanan. Tapi yang ia temukan adalah gunting dan surat dari penjara. Atas penemuan ini, Rena menuduh Naoya sebagai penjahat sekaligus mantan napi. Naoya sama sekali tak menepis tuduhan itu. Menurutnya mereka sesama penumpang memang tidak bisa saling percaya, sebab mereka tak saling mengenal. Tak ada yang tahu latar belakang orang-orang di sebelah mereka, yang bisa saja seorang penjahat berbahaya.
はーい。安心してください。僕、出て行きますんで。クソどもが。バカ。Merasa kecewa atas tuduhan Rena dan pandangan penumpang yang lain, akhirnya Naoya memutuskan pergi seorang diri dengan berharap ia dapat menemukan petunjuk. Namun setelah cukup jauh berjalan, jalur yang ia tempuh ternyata menuju ke arah jurang. Naoya jatuh terpleset hingga ia menggantung di tepi jurang yang begitu dalam. Dengan hanya bergantung di akar pohon, Naoya tak punya waktu banyak untuk terus bertahan. Untungnya ada Yuto dan Sae yang datang menyelamatkannya. Hingga malam tiba tak ada tanda-tanda regu penyelamat. Situasi itu membuat beberapa di antara mereka berpikir kalau mereka telah diabaikan ataukah tempat ini berada di dunia yang berbeda. Apalagi di arah barat dan timur cuma ada padang pasir dan jurang. Bagaimana caranya mereka bisa bertahan di sana jika bantuan tak kunjung datang, tanpa air, tanpa makanan dan obat-obatan? Seluruh uang yang mereka bawa pun jadi tak bernilai lagi. Keadaan yang sangat kacau ini mulai membuat mereka menjadi berpikir negatif. Tapi sebagai seorang petugas damkar, Yuto tetap merasa bertanggung jawab atas setiap nyawa yang ada di gerbong kereta ini. Sebab ia sudah berjanji pada seniornya kalau dia akan terus menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Sikap yang dimiliki Yuto itulah yang membuat saya kagum padanya. Dahulu sewaktu Yuto sedang memberi simulasi cara mengatasi kebakaran di sekolah saya, dia jadi belajar bagaimana cara dia supaya tidak menyerah menangani para murid-muridnya. Meski sulit, saat ini mereka hanya perlu melakukan apa yang bisa dilakukan. Satu persatu petunjuk mulai ditemukan, seperti Yaichi yang sempat melihat tower di kejauhan, membuatnya teringat kalau tower itu rencananya akan rampung di tahun 2026. Lalu Kazuma juga menemukan kaleng minuman dengan tanggal produksi tahun 2026. Ini sangat aneh karena seharusnya mereka ada di tahun 2023. Hal ini diperkuat dengan apa yang ditemukan Sode Kato, yang seorang ahli botani. Ia menemukan penggunaan tanaman transgenik yang seharusnya membutuhkan waktu penelitian selama 30 tahun. Apa ini artinya? Mereka berada 30 tahun di masa depan. Jika memang seperti itu, ini sungguh di luar nurul. Mereka tak punya pilihan lain selain berada di tempat itu. Tak ada air, makanan, bahkan komunikasi. Dan semuanya seakan terhenti layaknya dunia yang ditunda. Sementara di tahun 2023, berita mulai mengabarkan insiden yang mengakibatkan 2 gerbong kereta menghilang secara misterius. Terkait insiden ini, pemerintah dan pihak kepolisian masih menyelidiki situasi yang telah menyebabkan hilangnya gerbong 5 dan gerbong 6 yang berisi total 100 orang penumpang. Para penumpang mulai merasa kehausan dan kelaparan karena hanya tersisa beberapa persediaan. Tapi dengan itu saja jelas tak akan cukup. Yuto mulai mencari cara mengatasi masalah ini dengan mengubah terpal kecil menjadi alat untuk menampung air di atas gerbong kereta. Dengan harapan, jika nanti turun hujan, maka mereka bisa meminumnya. Tapi seandainya tak ada hujan, minimal embun yang menumpuk dapat juga ditampung. Tanpa udara, orang tak akan bertahan dalam 3 menit. Tanpa air, mereka hanya bisa bertahan 3 hari. Dan tanpa makanan, orang hanya akan bertahan 3 minggu. Namun sekarang mereka sudah terjebak selama 2 hari. Jadi mereka cuma punya waktu 1 hari untuk menemukan sumber air yang dapat dikonsumsi sebelum semua penumpang mengalami dehidrasi total. Keesokan pagi, mereka tak bisa berdiam diri saja. Menurut Sodei, jika ada begitu banyak tanaman seperti ini, ia yakin pasti ada sumber air di suatu tempat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mencari ke arah yang belum mereka lewati dengan ditemani Yuto, Sae, dan Naoya. Mereka bergegas menyusuri hutan ke arah utara. Setelah lama berjalan dan melewati medan yang berliku-liku, Naoya menemukan bahwa di jalur yang mereka lalui ada kodok dan tanahnya juga lembab. Kalau seperti ini berarti ada sumber air yang sudah sangat dekat. Usaha dan perjuangan mereka tidaklah sia-sia, karena di sana mereka benar-benar menemukan sumber air mengalir yang dapat diminum. Naoya kemudian mengungkapkan kepada Sae mengenai surat dari penjara yang dikirimkan adiknya. Hari saat mereka tiba di dunia ini, sebenarnya hari kebebasan adiknya Naoya setelah 2 tahun di penjara. Dulunya ayah mereka melakukan kekerasan, sedangkan ibu mereka pergi meninggalkan Naoya dan adiknya yang masih kecil. Akhirnya Naoya memutuskan hidup mandiri, sembari membesarkan adiknya seorang diri.
Ia bahkan berjuang keras sampai berhasil mendapatkan lisensi penata rambut yang telah menjadi impiannya. Tapi adiknya terlibat pergaulan bebas yang melakukan tindak kriminal. Meski pernah merasa kecewa, tapi Naoya sungguh tulus menyayangi adiknya. Dari cerita ini, saya jadi mulai mengerti bahwa di balik sikap keras kepalanya Naoya, sesungguhnya dia adalah pria yang sangat baik dan paling memikirkan orang-orang di sekitarnya. Tanpa saya ketahui, Naoya dulunya pernah melihat saya dari kejauhan, yaitu saat ia memotret pelangi. Dan saat itu, mereka memandangi pelangi yang sangat indah secara bersamaan. Sejak saat itulah membuat Naoya jatuh hati pada Sai pada pandangan pertama. Namun ia selalu menyimpan rapat-rapat perasaannya, karena Naoya berpikir kalau Sai sudah lebih dulu menyukai Yuto. Di saat semua penumpang merasa kehilangan harapan, mendadak hujan pun turun secara deras membasahi mereka. Hal ini membuat mereka serasa hidup kembali dan langsung menyiapkan alat-alat untuk menampung air. Tapi dengan air itu saja tak akan cukup, sebab mereka masih harus memikirkan bagaimana cara menemukan makanan. Kali ini ada banyak penumpang yang mulai mau bergerak membantu mencari apa saja yang bisa dimakan. Beruntung ada Soda yang seorang ahli botani. Ia langsung bisa menilai mana tanaman liar yang bisa dimakan dan mana yang berbahaya. Ketika sedang ngobrol, Rena memberikan buah yang ia temukan kepada Sai untuk dicoba. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sai terjatuh hingga merintih kesakitan. Rena yang panik segera berteriak memanggil bantuan.